Halo, salam olahraga, selamat sore. Kali ini podcast Radar Sampit kembali hadir dengan membahas yang lagi hangat-hangatnya, yaitu FIFA World Cup 2022 di Qatar yang sudah memasuki babak 8 besar. Kita ketahui ada 8 tim negara-negara yang memang bisa dibilang rajanya sepak bola yang sudah masuk di ajang 8 besar ini, dan satu kuda hitam yaitu Maroko. Tim itu antara lain adalah Argentina yang lolos setelah bersusah payah mengalahkan perlawanan dari Australia. Kemudian Belanda juga yang menang 3-1 dari tim Amerika Serikat. Kemudian Prancis yang lolos dengan skor 3-1 juga dari Polandia, menang dari Polandia. Kemudian Inggris dengan skor meyakinkan juga 3-0 setelah membantai Senegal. Dan Brazil yang juga menaklukkan Korea Selatan dengan skor 4-1. Kemudian Kroasia juga berhasil lolos, runner up Piala Dunia tahun 2018 ini berhasil lolos setelah menaklukkan perlawanan Jepang walaupun melalui adu penalti. Dan terakhir adalah Maroko yang berhasil bermain dengan pertahanan yang solid selama sekitar 130 menit lebih ditambah injury time, berhasil mengalahkan Spanyol dengan adu penalti 3-0. Oke, dalam babak 8 besar ini sejumlah media, saya dapat beberapa literasi dari sejumlah media dan pengamat, berbagai macam prediksi. Artinya ada 2 slot. Slot pertama itu dijadwalkan adalah Kroasia melawan Brazil, yaitu yang dimulai pada tanggal 9 Desember 2012 mulai pukul 22 WIB waktu Indonesia Barat. Kita bisa prediksi Kroasia adalah runner up Piala Dunia tahun 2018 pada saat itu dikalahkan oleh Prancis. Sebagian besar beberapa pemainnya masih pemain veteran tahun 2018 yang kembali dimainkan, seperti di situ ada Pulisic sebagai striker, di situ ada juga sang kaptennya itu Luka Modric yang sudah cukup berumur, tapi penampilannya tetap gacor, apalagi dia juga termasuk pemain penting di klub papan atas Spanyol Real Madrid. Sementara Brazil diisi oleh para mega bintang, terutama bintang muda. Tidak asing lagi di situ ada Neymar, pemain depan dari Paris Saint-Germain. Di situ ada juga Gabriel Jesus, pemain yang saat ini bermain di Premier League yaitu di Arsenal. Kemudian di situ ada Vinicius Junior juga, the striker Real Madrid yang cukup berbahaya, dan kita bisa melihat penampilan Brazil selama ini. Mereka sangat atraktif dengan tarian sambanya. Ada beberapa pemain juga di situ, ada Richarlison yang sangat atraktif juga, dan kita tahu lah back-backnya juga cukup terkenal. Apakah Kroasia bisa membendung serangan dari Brazil ini? Runner up Piala Dunia 2018 ini dituntut untuk paling tidak bisa tampil sebagus tahun 2018. Kemudian pada hari Sabtunya pukul 2 dini hari, ini juga ditunggu-tunggu, yaitu Belanda dengan Argentina. Pertemuan kedua tim ini merupakan bisa dibilang musuh bebuyutan, karena 2014 mereka terakhir bertemu di ajang Piala Dunia juga. Namun pada saat itu tim Oranje bisa dibilang sial karena kalah penalti 4-2 dari Argentina. Apakah tim Oranje kali ini bisa membalas sakit hati mereka dengan tim yang berjuluk tim Tango ini, atau Albi Celeste ini yang dikomandani oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Kita tahu Argentina juga di tahun ini mereka berhasil menjuarai Copa America setelah dalam final juga mengalahkan Brazil. Ini sangat seru, apalagi Belanda selama babak dari fase penyisihan kemudian 16 besar, penampilan mereka sangat meyakinkan, dan kita lihat ketika mereka menaklukkan Amerika Serikat, mereka menerapkan permainan dengan level tinggi. Anak buah ini Louis van Gaal yang juga pernah melatih
FC Barcelona dan juga cukup kenal dengan kapten Argentina Lionel Messi. Dan di tim Belanda pun di situ juga ada pemain yang pernah satu klub di Barcelona dengan Lionel Messi. Selanjutnya pada hari Sabtu malam Minggu jam 10 WIB atau pukul 22 malam WIB itu Maroko akan bertemu dengan Portugal. Nah, ini juga sangat menarik. Pertandingan ini cukup menarik. Apakah Maroko bisa kembali teruji kedisiplinan pertahanannya? Apakah Hakimi dan kawan-kawan ini bisa bermain seperti mereka melawan atau menaklukkan Spanyol yang selama 2 kali 45 menit menggempur kiper Maroko yang dijaga oleh Bono, yaitu kiper dari Villarreal. Namun gawang Maroko tetap terjaga. Bahkan sampai adu penalti pun Maroko tetap solid pertahanannya ketika menaklukkan raksasa Eropa, salah satu raksasa Eropa yang juga pernah juara Piala Dunia, itu Spanyol. Nah, ini juga tantangan bagi Ronaldo dan kawan-kawan. Apakah mereka bisa menaklukkan satu-satunya tim dari Afrika ini yang mencatat sejarah pertama kali lolos ke 8 besar Piala Dunia, dan mereka hanya 36 tahun yang lalu pernah ikut Piala Dunia. Apa ini merupakan tantangan bagi Portugal yang juga berambisi ingin menjuarai juara dunia. Kalau dulu kan Portugal hanya sering dikatakan sebagai kuda hitam, tapi sekarang mereka ingin ambisi juara dunia dan Maroko menjadi kuda hitam. Kita nantikan apakah Cristiano Ronaldo juga dimainkan nanti di tim Portugal. Kita nantikan saja. Kemudian hari Minggu ini juga sangat dinanti-nantikan. Mungkin ini salah satu ini yang bisa dibilang big match 8 besar. Hari Minggu pukul 2 dini hari. Bila Inggris dan Prancis bisa dibilang saat ini dihuni oleh para pemain-pemain muda yang memiliki speed yang cukup tinggi. Di Prancis ada Kylian Mbappe yang saat ini mengemas 5 gol dan merupakan top skor Piala Dunia 2022 untuk sementara. Di situ juga dihuni oleh striker Giroud yang saat ini bermain di klub Italia AC Milan. Kemarin juga mencetak gol ketika Prancis menaklukkan Polandia. Dengan postur tubuh yang tinggi, saya mungkin dia akan bisa bersaing dengan back Inggris yaitu Harry Maguire yang dalam penampilannya di Piala Dunia ini cukup bagus untuk mengawal kiper Inggris, untuk mengawal pertahanan Inggris. Nah, kita ini sangat menarik Prancis melawan Inggris ini. Karena rata-rata mereka juga punya pemain yang bisa dibilang sprinter. Mereka punya pemain pelari. Kayak di Prancis ada Kylian Mbappe, juga di situ ada Anthony Griezmann yang juga punya kecepatan. Di situ ada Dembele yang bermain di Barcelona. Dia punya speed yang cukup cepat. Dia bermain di sisi kanan dan sering merepotkan barisan pertahanan. Inggris juga tidak mau kalah. Di situ ada juga seorang sprinter yaitu Raheem Sterling yang selama ini duetnya dengan Harry Kane cukup bagus. Dan di situ juga di sebelah kiri juga ada kadang di striker kiri juga ada Rashford yang punya speed yang bagus juga dan punya postur yang cukup kuat. Dan kemudian ada striker muda lainnya di klub yang bergelar Three Lion ini sangat dinanti. Saya yakin pasar taruhan akan sangat ramai antara Prancis dan Inggris. Dari beberapa literasi yang saya dapatkan, ada beberapa pengamat yang mencoba mengulik-ngulik siapa yang bakal lolos ke 4 besar dan siapa yang akan maju ke final Piala Dunia Qatar 2022 ini. Oke, kita mulai dari blok kiri. Blok kiri dihuni oleh Brazil,
kemudian ada Kroasia, kemudian ada Belanda, ada Argentina. Kemudian di blok kanan itu Prancis, Inggris, Portugal dan Maroko. Oke, kita prediksi di atas kertas. Di situ ada pertama Brazil versus Kroasia. Di atas kertas banyak orang mengunggulkan, saya yakin banyak orang mengunggulkan Brazil. Oke, kita ambil Brazil berhasil menaklukkan Kroasia atau walaupun dengan skor tipis. Kemudian di situ Belanda, Argentina. Saya yakin banyak pengamat juga memprediksi Argentina di atas kertas akan menang tipis dengan Belanda. Melihat dari penampilan Lionel Messi dan kawan-kawan yang selama ini grafiknya naik, walaupun di fase penyisihan sempat dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 2-1. Tapi kita tahu Argentina nampaknya tidak terlalu terpaku dengan Lionel Messi ketika bermain. Di situ juga ada Di Maria, di situ ada Alvarez juga yang bermain di Manchester City ya, di Premier League. Kemudian di situ ada Martinez juga, Lautaro Martinez yang menjadi striker andalan di Inter Milan. Dan di situ juga ada back yang tanpa kompromi, yang cukup tangguh, yang bermain di Atletico Madrid. Kemudian ada si Nicolas Otamendi di situ. Dia juga merupakan salah satu pemain senior di Argentina yang saat ini bermain di Benfica. Dan Nicolas Otamendi selalu tampil full selama ini, dan dia juga pernah menjadi salah satu pemain andalan di Manchester City dan membawa Manchester City juara Premier League. Oke, sementara di Belanda kita sudah tahu di situ juga banyak pemain muda, pemain bintang juga di situ. Yang kita tahu di situ ada salah satu back termahal dunia, yaitu Van Dijk yang bermain di Liverpool. Di situ kemudian ada juga beberapa pemain Barcelona. Di situ juga ada Frenkie De Jong. Kemudian ada juga striker Barcelona juga, beberapa pemain lainnya di Belanda ini. Tambah lagi pengalaman pelatih Louis van Gaal yang sudah beberapa kali menangani klub besar Eropa dan kemudian menangani timnas Belanda dalam ajang Piala Dunia maupun Piala Eropa. Jadi cuma di atas kertas tetap orang lebih banyak mengunggulkan Argentina. Ambillah Brazil, Argentina akan lolos ke 4 besar. Kemudian kita pindah ke sisi kanan. Di situ ada Prancis, Inggris, Portugal, Maroko. Kita ambil dari Portugal. Di atas kertas Portugal bisa menaklukkan Maroko. Karena dari pemain kualitas memang Portugal di atas kertas. Kita ambillah Portugal berhasil menaklukkan Maroko. Portugal lolos ke 4 besar. Kemudian Prancis juga karena dia punya semangat sebagai juara bertahan. Secara mental mungkin saya yakin Prancis lebih bagus daripada Inggris. Prancis akan menangi duel melawan Inggris dan bersama Portugal akan lolos ke 4 besar. Oke, kita masuk ke 4 besar prediksi. Di 4 besar Brazil akan berhadapan dengan Argentina. Kemudian Prancis akan berhadapan dengan Portugal. Saya yakin Brazil akan membalas sakit hati mereka di Copa America kali ini dengan Argentina. Apalagi di sini pemain-pemain Brazil itu strikernya sangat haus gol. Saya lihat daripada striker Argentina dilihat dari jumlah produktivitas mereka lebih tinggi Brazil untuk produktivitas, termasuk juga dari segi clean sheet kebobolan gawang. Brazil akan berhasil menaklukkan Argentina di babak 4 besar, dan Prancis sebagai juara bertahan dia akan berhasil menaklukkan Portugal di 4 besar, dan Brazil versus Prancis akan terjadi di final Piala Dunia Qatar 2022 ini. Dan pertemuan ini, seandainya ini terjadi, pertemuan ini akan terulang lagi, yaitu final Piala Dunia
tahun 1998 di Brazil, yang pada saat itu dimenangi oleh Prancis dengan gol dari Zinedine Zidane. Jadi apakah mungkin juga Prancis bisa 2 kali berturut-turut menjuarai Piala Dunia kali ini, atau saatnya Brazil kembali mengambil alih sebagai jawara Piala Dunia untuk yang ke-6 kalinya? Itu salah satu pengamatan kami dari redaksi Radar Sampit. Kemudian ada satu lagi saya tambahkan dari beberapa literasi yang kami dapat. Dari beberapa literasi di situ ada tercatat ada tercatat rapot tim yang lolos ke 8 besar. Tim yang lolos ke 8 besar ini ternyata ada rapotnya. Ada yang membuat prediksinya, yaitu dari WhoScore. Dari WhoScore ini dia menilai performa tim. Performa tim yang tampil sejak 16 besar. Sebentar, saya cari dulu ininya, rapotnya. Oke. Dari rapot di WhoScore ini, Brazil menjadi tim yang paling menghibur dan atraksi sambanya. Dia berhasil ini dalam setiap laga rata-rata melepaskan 18 tembakan shot on goal. Dia akan melepaskan, dan penguasaan bola rata-rata 57,6%. Lini depan Selecao, tim julukan Brazil ini terdiri dari Richarlison, Vinicius Junior, Neymar, kemudian Raphinha, yang cukup menakutkan lah. Dan rata-rata nilai mereka adalah poin 7 lebih untuk setiap laga. Itu Brazil. Kemudian ada tim juga yang secara umum dinilai oleh WhoScore ini, yaitu Argentina. Kita urut saja. Ternyata WhoScore ini menilai tim yang terbaik selama ini penampilannya dari sejak babak 16 besar ternyata adalah Inggris. Inggris diberi nilai dengan 6,98, diikuti oleh Prancis yang juara bertahan dengan nilai 6,89, kemudian Belanda dengan nilai 6,82. Ini versi WhoScore ya. Sementara Brazil berada di urutan 4, walaupun dari segi individu mereka mendominasi. Brazil di urutan 4 yaitu dengan skor 6,78, disusul Portugal urutan 5 6,76, Kroasia 6,75, dan kuda hitam Maroko 6,73. Sementara penampilan Argentina malah di bawah Maroko rata-ratanya. Rapot Argentina di bawah Maroko yaitu 6,71. Mungkin karena mereka pernah kalah di babak penyisihan melawan Arab Saudi. Sementara penampilan terbaik secara individu saat ini masih dipegang oleh Kylian Mbappe dari Prancis dengan nilai 8,33. Kemudian diikuti oleh gelandang Portugal Bruno Fernandes dengan nilai 8,31, dan sang mega bintang yaitu King Messi, Lionel Messi dengan skor 7,94. Messi juga tidak mau kalah. Dia juga mempunyai skor yang lumayan walaupun usianya sudah 35 tahun di Piala Dunia kali ini, dan mungkin ini Piala Dunia yang terakhir buat Lionel Messi. Selain pemain tadi juga ada beberapa pemain Inggris yang masuk catatan juga, dan pemain Belanda. Ada pemain Inggris yang
Masuk catatan, kita cari dulu pemain Inggris yang cukup berbahaya juga di babak 8 besar ini dan patut diwaspadai oleh Prancis tentunya. Ada beberapa pemain Inggris. Oke, kita yaitu Bukayo Saka. Bukayo Saka di squad Three Lion ini dia tercatat selama ini rapotnya yang paling baik. Dia mempunyai rapot 7,82. Kemudian ada Jude Bellingham 7,72. Dan selain mereka berdua ada satu pemain Belanda juga yang penampilannya sangat gacor di babak 16 besar tadi, pemain muda yaitu Cody Gakpo yang mencetak 3 gol. Sudah 3 gol dia mencetak untuk Belanda dengan nilai rapot 7,80. Nah, itulah kira-kira ada 10 pemain yang bakal bersinar di 8 besar. Di Belanda juga ada pemain striker yang main di klub Barcelona yaitu Memphis Depay. Memphis Depay juga diharapkan bisa bersinar kembali di babak 8 besar. Termasuk di Argentina juga selain Lionel Messi juga ada Julian Alvarez, termasuk Enzo Fernandez juga yang mencetak gol di pertandingan ketika melawan Australia. Julian Alvarez ya dari Argentina. Sementara di Prancis ada Kylian Mbappe, kemudian Antoine Griezmann, dan kemudian ada Giroud. Oke, mungkin itu saja prediksi dari kami Radar Sampit. Mungkin yang terakhir ini saya kasih tahu ada daftar top skor sementara. Pertama dipegang oleh Kylian Mbappe dengan 5 gol, kemudian oleh yang sudah jatuh nih, timnya sudah gugur, yaitu Alvaro Morata dari Spanyol 3 gol, Bukayo Saka dari Inggris, striker Inggris, kemudian Cody Gakpo dari tim Oranje Belanda, kemudian ada Gonzalo Ramos dari Portugal, dan Lionel Messi 3 gol dari Argentina. Itu dulu top skor sementara. Dan perlu diketahui juga tambahan informasi, Piala Dunia kali ini selain akan membuktikan siapa tim yang terbaik dan terkuat di dunia, juga mereka akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dikucurkan oleh FIFA untuk menjuarai Piala Dunia tidak tanggung-tanggung, yaitu juara pertama itu sekitar 36 juta euro, atau kalau dirupiahkan nilainya mungkin sebesar 654 miliar. Itu untuk juara pertama. Sementara untuk juara runner up juga dapat uang sebesar sekitar 25 juta euro. Kalau dirupiahkan sebesar 467 miliar. Sementara peringkat ketiga itu mendapatkan uang sebesar 23 juta euro, atau kalau dirupiahkan sebesar 430 miliar. Peringkat 4 dapat juga uang ratusan miliar, yaitu 21 juta euro, atau kalau dirupiahkan sebesar 392 miliar. Sementara yang masuk perempat final pun dapat hadiah, yaitu 261 miliar atau 14 juta euro. Bahkan tim-tim yang masuk ke babak 16 besar pun juga diguyurkan dengan euro, yaitu rata-rata mendapat 11 juta euro atau 205 miliar. Bahkan tim yang berada di penyisihan grup, artinya lolos mengikuti putaran Piala Dunia dari sejak fase grup pun ternyata juga mendapatkan cuan, yaitu sebesar 5 juta euro, 7,5 juta euro ternyata sebesar, yaitu 140 miliar rupiah. Oke, itu saja dulu informasi terkini yang bisa kami sampaikan terkait kemeriahan Piala Dunia Qatar 2022. Mudah-mudahan para penonton YouTube Radar Sampit bisa menikmati tayangan-tayangan yang disiarkan dalam Piala Dunia dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari podcast ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Salam olahraga.